Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rashid dengan NIM 111230114 dari angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan peta geomorfologi. Untuk pertama-tama, siapkan base map berupa peta topografi. Selanjutnya adalah pembuatan batasan-batasan. Yang pertama dilakuin adalah kita membuat SHP baru untuk batasan. Ini pertama-tama karena saya ingin mengupload vulkanik, maka yang pertama itu vulkanik. Untuk feature type-nya pilih yang polygon, serta untuk koordinatnya diubah baik. Ya sudah, kita langsung saja untuk ke start editing. Nah, untuk vulkanik sendiri itu pada peta sini merupakan memiliki bentuk intrusi. Kita akan menarik batasan-batasan. Jika sudah, jangan lupa untuk di save edit dulu, baru di stop. Jika sudah, kita akan merubah warnanya. Vulkanik sendiri itu berwarna merah. Selanjutnya, kita akan membuat SHP baru untuk batasan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan mengupload daerah struktural dikarenakan pada daerah sini strukturalnya ada dua, di mana ada perbukitan struktur serta ada gawir sesar. Nah, untuk membedakannya kita akan membuat dua SHP. Untuk SHP yang pertama, tetap menggunakan si polygon. Dengan koordinatnya diubah terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan langsung start editing. Untuk struktural sendiri di sini saya akan menarik untuk batasan si perbukitan struktur. Pembatasan geomorf ini berdasarkan interpretasi masing-masing, di mana di sini saya menginterpretasikan bahwa pada daerah sini pembentukannya atau yang mengontrol morfologi pada daerah sini itu merupakan struktur, di mana data yang didapatkan terdapat sesar mendatar berorientasi dengan 2 buah serta ada kekar berpasangan. Untuk struktural sendiri itu ada di berwarna ungu. Selanjutnya jangan lupa untuk di save edit serta di stop editing terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat SHP satu lagi.
itu untuk si struktural 2. Mana struktural 2 ini pada daerah sini terdapat gawir sesar. Gawir sesar sendiri itu berada pada daerah sini. Gawir sesarnya sendiri memiliki pengertian bahwa suatu tebing terjal di mana di salah satu sisi lerengnya merupakan si bidang sesar itu sendiri. Nah, hal ini pada data itu mendapatkan bahwa pada daerah situ terdapat si struktur berupa sesar mendatar. Jika sudah, kita akan save edit serta save editing. Untuk warnanya sendiri, dikarenakan sesama struktural maka sama-sama ungu, namun yang membedakan untuk yang kedua itu harus lebih terang. Dan untuk yang terakhir, kita akan membuat SAP satu lagi, yaitu berupa dana additional. Feature type menggunakan polygon dan koordinatnya di set sesuai dengan koordinat couplingnya. Jika sudah, kita akan langsung start editing. Kita jangan lupa untuk pilih yang denado. Untuk yang di sini kita akan memilih trace saja. Dan kita akan mengikuti si kontur itu sendiri. Menggunakan fitur trace itu akan mempermudah untuk batasan-batasannya supaya tidak mengeklik satu-satu. Namun kerap berhati-hati karena bisa jadi yang dikenakan adalah si kontur si base map itu sendiri. Baik, jika sudah, untuk tepinya akan dipermudah menggunakan si straight. Jika sudah, kita akan save edit serta stop editing. Untuk dana additional sendiri itu memiliki warna coklat.
Nah, dikarenakan ini isi intrusinya ketutupan, maka kita harus mengatur untuk si vulkaniknya itu paling atas, sehingga tidak ada ketutupan. Setelah ini jadi, kita akan melakukan penamaan. Penamaannya sendiri itu bisa langsung di sini, dimana di sini kita bisa menuliskan D1. Untuk fontnya bisa kita atur. Jika terasa kurang besar, maka bisa diperbesar sesuai dengan keinginan. Di sini, terus tambahkan lagi untuk di sini. Tuh ada V1. Oke. Terus di sini ada S1 juga. Baik, jika sudah, kita akan melakukan sayatan. Untuk sayatan sendiri, itu membuat SAP lagi. Sampai sayatan, dimana ininya kita akan menggunakan si polyline. Jangan lupa untuk mengatur koordinatnya jika sudah oke. Nah, untuk sayatannya sendiri, kita akan sayatan itu sendiri harus memuat dari harus kena dengan semua bentuk asal. Jadi start edit. Untuk saya sendiri, saya akan menyayat dari sini ke sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan 3D analysis. Dimana 3D analysis itu menunya ada di customize, toolbar, 3D analysis. 3D analysis sendiri itu kita akan menggunakan interpolate line. Yang dilakukan adalah kita akan sesuai dengan si garis sayatan yang sebelumnya telah kita buat. Baik, untuk mengeceknya kita akan bisa melihat di profil graph. Apabila sudah, jadi ini adalah bentukan kasaran di mana bentuk si sayatan kita. Ini kita akan meng-save sesuai dengan kita ingin men-save di sebelah mana. Oh. Ini kita apply, terus oke. Baik, jika sudah, stop editing.
Baik, kita akan refresh terus sehingga muncul si PG sendiri, terus di tekan untuk PG-nya sendiri kita akan masukin ke si layer itu sendiri. Nah, jika sudah, kita akan klik kanan, kita akan ekspor. Ekspor sesuai dengan tempat kita menyimpan file. Selanjutnya kita akan memberikan batas. Untuk type kita akan memilih yang teks. Nah, jadi kita akan mencari si titik batasnya itu di mana. Sebelumnya kita harus start editing dulu. Nah, kita akan cari. Nah, di sini adalah batas D dengan si S. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk di setiap batasan. Nah, ini adalah batas V dengan D. Selanjutnya kita buat juga cari titik. Nah, ini merupakan batas D dengan V, dengan vulkanik. Dan yang terakhir kita cari yang batas antara struktural 1 dengan struktural 2. Dengan klik kita cari. Nah, kita beri penamaan V1 ke V2, dan di sini juga batas V2 dengan S2 dengan S1. Mohon maaf, di sini harusnya S. Baik, jika sudah, kita akan ekspor data si ini. Ekspor. Kita save edit dulu, terus stop editing, terus selanjutnya kita akan mengekspor data ini. Baik, jika sudah, kita akan membuat si saetannya itu sendiri. Nah, dengan cara kita akan insert data frame. Kita add data,
datanya adalah data yang tadi yang telah kita buat. Nah, terus kita display data. Ini ditaruh di M dan ini ditaruh di Z. Serta koordinatnya kita atur sesuai. Nah, ini merupakan si sayatannya dari geomorph itu sendiri. Nah, terus kita setting ke skalanya, dimana skala kita adalah 1:25.000. 12.500. Oke. Setting ke 12.500. Kita sesuaikan dengan si panjangnya sayatan itu sendiri. Baik, jika sudah sesuai, kita juga bisa atur tingginya. Ya sudah, untuk kita mengetahui batas ya, kan properties. Untuk labelnya sendiri, maaf, bukan di sini. Nih, labelnya kita aktifin supaya kita tahu titik-titik sih batasnya itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuat SHP baru di sayatan. Ini kita buat sayatan denadusional. Untuk ini kita pilih yang polygon. Untuk yang lain, karena kan untuk si ini sendiri sayatan geomorph itu akan berbeda dengan si sayatan peta geologi, dimana peta geologi itu menggunakan polygon, sedangkan untuk yang ini kita hanya membutuhkan garis. Kita akan start editing. Buat sesuai dengan kontur yang telah dibuat. Sampai ke batas. Untuk warnanya sendiri kita bisa mengubah ke warna denadu, dimana warna denadu tadi kita menggunakan warna ini. Untuk ketebalannya kita buat tebal. Jika sudah, kita akan save editing, stop editing. Nah, ini akan menjadi hal seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat SHP baru ke seterusnya, dimana kita akan selanjutnya kita akan membuat si SHP vulkanik. Sayatan vulkanik. Kita menambahkan polyline. Untuk ininya kita menggunakan koordinat. Oke. Langsung kita buat start editing. Nyalakan supaya kita bisa melihat. Sama halnya kita akan melakukan hingga ke batas. Nah, ini merupakan batasnya. Kita akan membuat garis berwarna merah. Oke, kita akan save edit, stop editing. Lihat nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat denadusional lagi. Karena kita tidak perlu membuat SHP baru, kita hanya perlu menambahkannya
pada setelah si vulkanik itu sendiri. Kita nyalakan supaya kita tahu batasnya. Nah, jika sudah, kita akan stop editing. Save dulu. Kita akan stop. Jadi kita akan membuat sayatan sayatan lagi, shapefile lagi. Ini kita akan shapefile sayatan S1 struktural, dimana kita akan menggunakan polyline serta koordinatnya. Jadi sudah, kita akan langsung start editing. Nantikan supaya kita tahu batasnya di mana. Kita nyalakan lagi. Dan ya seperti yang barusan, kita akan membuat garis sesuai dengan kontur yang udah tadi kita sayat. Nah, kita tambahin lagi untuk selanjutnya yang di sini. Nah, kita akan save edit, lalu stop editing. Jadi kita akan membuat SHP 1 lagi, SHP terakhir, di mana itu akan membuat sayatan si struktural 2. Polyline. Dan start editing. Sayatan S2. Lihat. Baik, ya sudah, jangan lupa untuk save serta stop editing. Untuk warna-warnanya sendiri, kita akan mengatur. Oke, kita untuk menyelesaikan. Kita akan menggunakan warna yang lebih gelap. Baik, jika sudah, maka ini merupakan hasil sayatan dari peta geomorfologi. Bisa mengatur untuk menyesuaikan tata letak si sayatan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuat grid dari si peta geomorf ini sendiri, mana kita akan menggunakan properties, grid, new grid, kita akan menggunakan measure. Karena kita hanya menggunakan label only dan kita tidak menggunakan data Y atau lebar, maka ini kita bikin 0.